Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz untuk ilmu dan nasihat yang diberikan. Ustaz, ada pertanyaan sih dari jamaah di YouTube Ustaz. Kita bacakan ya Ustaz ya. Ya. Ustaz, jika seseorang meninggal, namun ini jasadnya tidak diketemukan ya Ustaz, bagaimana jika dihubungkan dengan yang mayit itu mendengar terompah orang yang menguburnya gitu. Jadi mayit itu dipercaya mendengar kaki orang yang menguburnya setelah meninggalkannya gitu. Hampir semua keadaan, bukan cuma keadaan ya, bahkan kewajiban, itu selalu ada apa? Selalu ada perkecualian. Gitu. Selalu ada perkecualian. Ya, contoh yang jelas, innal insana lafi khusri. Manusia ini semuanya rugi semua. Ada perkecualian enggak? Ada. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan seterusnya. Ya. Manusia ini, kaum muslimin ini semua wajib sholat. Ada perkecualian enggak? Ada. Ya, orang-orang yang gila kan tidak wajib sholat. Ya. Kaum muslimin wajib haji, kecuali yang tidak mampu. Ya, selalu ada perkecualian. Termasuk yang ditanyakan nih, bahwa keadaan manusia secara mayoritas kalau mati, yaitu tadi dikubur, mendengarkan terompah dan seterusnya. Ya bagaimana kalau tidak dikubur? Ya ini perkecualian. Bagaimana keadaannya? Allah alam. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas pasti dia akan ditanya. Dia bukan termasuk perkecualian yang tidak ditanya. Perkecualian tidak ditanya ada. Siapa? Ada nggak orang mati tapi nggak ditanya? Nggak ada man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Ada. Siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah tidak ditanya. Rasulullah tidak ditanya siapa nabimu. Maaf saya sendiri. Ada apa ya? Mau tahu gitu ya. Nabi tentu tidak ditanya. Ya. Ada perkecualian, bahkan bukan cuma Nabi, siapa yang juga tidak ditanya? Orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Jadi sabetan pedang di lehernya, tusuk tombak di dadanya, atau peluru bom yang mengenai badannya, itu sebagai pengganti. Itu kan yang nggak enak ya, namanya ditembak, dibom, dipenggal, ditusuk. Ya sakitlah. Mungkin semenit, mungkin 2 menit, atau mungkin beberapa detik. Itu sebagai pengganti dari pertanyaan. Ya, tidak ditanya. Wallahu. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, terkait yang saat ini kan lagi 17-an Ustaz, ada yang bertanya, apakah membuat perlombaan di tengah jalan umum ini termasuk bentuk kezaliman Ustaz? Jelas ya. Namanya jalan yang lewatkan ratusan bahkan ribuan, terganggu hanya untuk senang-senang. Kecuali musibah kebakaran, wajarlah mengganggu jalanan atau pembangunan apa. Ini cuma senang-senang, cari lapangan lah gitu. Dan alangkah baiknya ini, seandainya para pahlawan kita, ini kan dalam rangka orang bilang ya, menghargai para pahlawan kita ya. Seandainya para pahlawan kita tahu, seandainya ya, itu kira-kira lebih senang mana ya, anak cucunya memperingati dengan cara begitu, balap karung, makan kerupuk ya kan, berdiri panas-panas, meletakkan tangan di jidat, atau ngumpulin uang
diberikan ke janda-janda miskin, ya. Kira-kira mana yang lebih disukai oleh para pahlawan kita seandainya mereka masih hidup, ya, seandainya mereka melihat? Tentu yang kedua ini. Kenapa enggak yang bermanfaat seperti itu? Bendera, karung, kerupuk, itu kan dibeli. Ya alangkah baiknya uang itu untuk fakir miskin. Emangnya penduduk Indonesia sudah kaya semua, ya? Alangkah baiknya untuk fakir miskin atau apa yang lebih bermanfaat lah. Ya. Wallahu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seorang misalnya yang hidup sampai dewasa dia dalam keadaan normal, kemudian di tengah jalan dia gila, apakah kena hisab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kena hisab ketika dia tidak gila itu, ya. Misalnya 10 tahun normal, ya tentu dihisab. Habis itu gila 5 tahun, ya selama 5 tahun mau berbuat apa enggak dihisab. Enggak sholat, enggak saum, buka aurat, teriak-teriak, caci maki, enggak dihisab. Nanti 7 tahun lagi waras, ya, normal, ya dihisab lagi, ya. Pokoknya kapan dia gila tidak dihisab, kapan dia tidak gila dihisab. Apakah di akhirat manusia bisa berhujjah jika mereka jadi orang kafir karena sudah ditakdirkan? Tidak. Yang berhujjah adalah yang belum kedatangan dakwah. Itu. Yang belum kedatangan dakwah. Enggak ada ya Allah aku kafir karena engkau yang menghendaki, enggak ada. Enggak ada yang digerakkan untuk ngomong seperti itu. Kan yang menggerakkan Allah. Enggak ada. Yang ada, ya Allah bagaimana aku akan menyembah engkau. Enggak ada yang ngajarin kami. Enggak ada yang ngasih tahu kami seumur hidup. Kami belum pernah dengar tentang engkau, tentang Rasulullah, tentang Al-Quran. Itu bisa, ada. Ya. Sebagai contoh, orang yang menyuruh anak-anaknya untuk membakar mayatnya itu. Kemudian abunya ditaburkan ke lautan. Dengan tujuan supaya Allah tidak sanggup menghidupkan dia lagi, kan susah tuh. Nah, kata dia, dikiranya begitu. Nah, orang ini akhirnya masuk surga atau neraka? Masuk surga. Karena dia nggak tahu. Dia tidak menentang. Nggak ada yang ngasih tahu ke dia bahwa Allah Maha Kuasa bisa melakukan apapun. Ya. Adapun berhujjah dengan seperti tadi tidak ada. Apa benar dalam Islam ada pembagian syariat, makrifat, hakikat, tarekat? Tidak ada. Ini pembagian yang bid'ah. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Dalam hal ibadah sama semua. Dalam hal ilmu jelas. Kan ada ulama, ada orang awam. Ada hamajun ro'a, kata Ali bin Abi Thalib. Ada talabul ilmi ala sabilin najah, para pencari ilmu. Ada alimun rabbani, ada ulama. Tentu berbeda, ya kan? Kadar keilmuannya berbeda, ilmu. Adapun ibadah sama persis. Dan mulia dan tidaknya tergantung dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Mana yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Tidak ada hubungannya dengan keturunan Nabi, enggak ada. Mau keturunan siapa, mau keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, kalau beriman bertakwa dia mulia. Mau keturunan Nabi, kalau bid'ah, kalau syirik, apalagi kafir, ya enggak mulia. Lebih baik mana, sekolah di pesantren Quran atau sekolah yang lebih banyak umum?
Ya tentu Al-Quran ini kan apa ya, nggak ada tandingannya ya. Belajar Al-Quran, belajar agama, belajar tafsir gitu. Walaupun ketika mau belajar kedokteran, insinyur, tidak dosa, tidak tercela, boleh-boleh saja ya. Ilmu agama kan jauh lebih besar dari ilmu dunia, tapi belajar tentang ilmu dunia tidak tercela. Ketika safar, bagaimana bila mau qashar namun mendapati sholat jamaah baru dimulai? Ikut 4 rakaat atau tetap qashar? Ikut 4 rakaat. Seperti kita berada di Mekah, Madinah, kan duhur, asar, isya tetap 4 rakaat kan? Ikut imam. Sebelum wudu memakai body lotion, apakah sah wudunya? Insya Allah sah. Insya Allah body lotion itu tidak menghalangi air dari kulit, kecuali cat barangkali ya, atau apa ya. Kalau ini saya kira tidak menghalangi ya. Hukum bermakmum pada imam yang bacaannya cepat dan belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah ruku, nggak masalah, nggak masalah. Yang masalah apa? Yang masalah apa? Tidak tumak nina, jelas tidak sah. Karena Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, kamu belum salat. Salat lagi seperti itu lagi, seperti ayam mematok makan. Tidak ada tumak ninah sama sekali. Ya. Selesai salat, Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, kamu belum salat. Sampai 3 kali berturut-turut. Lalu dia mengatakan, aku tidak bisa salat kecuali seperti tadi. Baru diajarkan oleh Nabi itu maknina. Begini. Ya. Dia terkenal dengan hadis musi'us salat. Jadi sekedar bacaannya terlalu cepat, kita belum selesai Al-Fatihah, sudah ruku, imamnya udah langsung kita ikut ruku. Enggak masalah. Wallahu. Habis? Ada lagi satu. Iya. Ustaz, bagaimana jika orang tua diam saja jika anaknya tidak sholat, dan apakah seorang kakak ini ada kewajiban menyuruh adiknya untuk sholat? Iya. Sifat kaum muslimin kan tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ya, kakak terhadap adik, mungkin adik terhadap kakak, adiknya rajin, sadar, kakaknya malas-malasan, ya tentu saling menasihati, saling mengajak. Adapun orang tua terhadap anak wajib, sebagaimana suami terhadap istri. Ku anfusakum wa ahlikum nar, betul-betul wajib. Maka segala daya upaya betul-betul dicurahkan. Jangan sampai anak kita tidak sholat, jangan sampai istri kita berbuat maksiat. Ya. Adapun adik terhadap kakak, kakak terhadap adik, alangkah baiknya saling menasihati, mengajak kepada kebaikan. Wallahu. Habis? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi